yang ikut ini kolekan siapa aja. Itu dia tulisin hampir semua anak cowok kelas 3. Astagfirullahaladzim. Jadi orang tua dipanggil semua. Astagfirullahaladzim. Aduh loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Kang MC dari Semapur. Semanik punya cerita Ajibun Sky. Dan saya bersama tim dari Semapur sedang berada di wisata alam Citamiang, Bogor. Tepatnya di Cisarua. Pokoknya tempatnya Ajibun Sky. Dan tentunya pada malam hari ini saya sudah berjanji untuk teman-teman semua untuk mewawancarai alumni 2005 adik kelas saya. Siapa dia? Yuk kita kepoin dan chatting langsung, sudah ada di TKP. Cus. Ini enak banget suasananya teman-teman, luar biasa ya. Kalau untuk nongkrong-nongkrong, makan-makan juga dengan teman-teman di sini. Kita juga bisa nginep ya. Ada beberapa villa di sana, ada villa ya, pakai cottage, dan juga ada teman-teman kalau yang sedang camping ya, ada di sini tenda-tenda buat nginep. Yuk kita. Nah, ini tenda-tendanya nih. Tenda-tenda yang sudah disiapkan oleh pihak Citamiang buat teman-teman yang mungkin senang untuk nginep di alam terbuka ya. Ini kalau pagi hari, sore hari, indah banget ya. Yuk. Assalamualaikum. Nah, ini bintang tamu kita nih. Sehat kan? Sehat kan? Barakallah, alhamdulillah. Ini adik kelas saya, ya. Barakallah. Langsung aja nih. Udah jalan-jalan. Jalan-jalan, luar biasa ini tempatnya. Citamiang keren banget ya, keren banget Citamiang. Nuansanya juga udah enak banget ya. Buat istirahat, kongko. Waduh, ini dingin banget, ini enak banget Kang. Buat ngopi. Buat ngopi keren banget ini ya. Oke, yeah, Kang langsung. Yeah. Siap. Silakan perkenalkan nama Akang, terus angkatan berapa buat teman-teman alumni sudah pada nunggu kita nih. Oke. Saya Ardi Andrian, angkatan 2005. 2005 ya? Semanik 2005. 2005 ya. Oke. Rumah di mana? Saya sekarang di Bogor tapi kerjaan banyak di Jakarta. Banyak di Jakarta ya. Pulang pergi? Ya pulang pergi, kadang-kadang seminggu sekali balik kayak gitu. Kayak gitu ya. Bolak-balik aja. Oke, luar biasa nih kesibukannya ya. Tadi juga habis dari Lampung. Ini teman-teman nih. Dari kesini. Beliau ada kerjaan di Lampung. Betul belum selesai kerjaannya, tapi karena sudah janji dengan tim Semapur untuk wawancara, beliau langsung terbang dari Lampung ke sini. Wah, luar biasa, pokoknya keren banget dah untuk Semapur. Wah, oke. Kang, Ardi ya panggilannya. 2005 berarti hampir 9 tahun sama saya bedanya. 9 tahun ya. 9 tahun. Akang dulu tahun berapa? 96 ya. Oke, Kang Ardi. 2005 apa sih yang Kang Ardi nggak bisa lupa di Semanik? Kalau berarti masuk 2002 ya. 2002. Nah, selama 2002 sampai 2005 itu apa yang nggak bisa Kang Ardi lupa? Semanik kalau dari awal juga udah lucu banget ya. Saya tuh jadi gini Kang. Jadi sebenarnya saya tuh bukan asli Bogor. Bukan asli Bogor. Bukan asli Bogor. Jadi waktu itu pindahan saya dari Kalimantan Tengah. Pindahan dari Kalimantan. Jadi waktu itu kita pindah sekeluarga. Kebetulan ada kakak. Ada kakak di Semanik, kakak ipar. Kakak sepupu. Kakak sepupu di Semanik. Semanik. Angkatan 2003 ya kalau nggak salah. 2003. Akhirnya waktu itu sorry. Jadi waktu itu direkomendasiin udahlah masuk Semanik aja gitu kan. Ya udah diurusin masuk Semanik. Itu posisinya masih di Kalimantan? Enggak, di Bogor. Di Bogor. Oh iya. Jadi lucu juga waktu pertama masuk itu karena memang nggak bisa bahasa Sunda gitu kan, nggak bisa bahasa Sunda, terus ya belum tahu lah ya kulturnya kayak gimana gitu kan. Kita kan pengennya cari temen ya. Akhirnya pas masuk bagi kelas saya lihat bingung juga. Kalau yang lain kan mungkin udah ada temen-temennya. Ya. Kan. Saya lihat ada berdua tuh laki-laki tuh. Dia misah terus ke belakang. Memisahkan diri. Ya, memisahkan diri kedua ya kan. Saya datengin. Saya tanya, dari mana? Saya pikir dari Bogor kan.
Saya dari Medan bang katanya. Wah, Medan. Yang satu lagi saya tanya, dari Bogor, bukan dari Depok. Jadi kita nih pengungsi semua. Yang 3 orang. Siapa namanya siapa? Itu yang satu Topan. Topan yang dari satu, Medan? Dari Medan. Topan Tarharahap tuh dari Medan. Dulu kita masuk kelas 1-1 ya. Terus yang kedua itu Bagustian, orang Depok. Orang Depok. Jadi, sekarang masih ada nggak? Alhamdulillah masih ada. Sapa dulu dong. Halo, Bagustian, Topan. Temen pertama kali ya? Temen pertama kali itu. Orang Medan sama orang Depok. Jadi ngumpul orang-orang jauh semua kan. Semua. Ternyata mereka yang terkucilkan. Dari Kalimantan ya? Iya, dari Kalimantan. Oke, nah berarti ceritanya begitu. Masuk ke SMA itu karena ada kakak ipar di situ. Ada kakak. Nah, itu kenapa waktu diarahkan ke SMA Negeri Ciawi langsung mau? Kan di Bogor juga banyak sekolah favorit. Itu kenapa alasannya? Kakak semua bilang apa tuh? Ya karena memang mungkin kalau untuk wilayah Bogor ya salah satu kan favorit juga mungkin dulu ya. Jadi ya udah masuk di Semanik aja lah katanya. Bagus nanti kan bisa nikmatin. Waktu itu rumah di mana rumah? Di Cigombong. Pantas. Karena lebih dekat ke Ciawi. Iya, lebih dekat ke Ciawi. Terus kalau misalnya waduh gila kalau Bogor kan lumayan banget. Lumayan jauh ya. Iya. Oke. Banyak lah. Oke, jadi kenangan yang paling indah tadi itu temenan sama yang 3 orang itu ya, 2 orang itu ya. Nah, di kelas 1-1 wali kelas masih siapa? Dulu pertama kali itu Pak Abdul Latif. Pak Abdul Latif? Iya, wali Pak kelas? Abdul Latif wali kelas. Kelas 2 berapa? Kelas 2 sama, kelas 2 dulu saya kelas 26. 26? Kelas 26 Pak Abdul Latif lagi. Oh. Nah, pas kelas 3 baru beda. Kelas 3 bio? Baru sama Bintang tuh. Bintangnya Semanik, Bukomasi. Bukomasi. Bukomasi sehat-sehat Bukomasi. Iya. Oh gitu ya, jadi kelas 1, kelas 2 sama dengan Pak Abdul Latif. Sama, kelas 3 Bukomasi. Oke, nah 1, 2, 3 itu apa yang nggak bisa Kang Adi lupa dari situ? Kalau yang apa nih? Apanya? Baik kenangan indah atau kenangan pahit atau kenangan putusin pacar? Banyak Kang. Soalnya dulu itu bisa dibilang Semanik 3 tahun ya. Waktu itu sekolah 3 tahun, tapi luar biasa lah. Kita kekeluargaannya, persaudaraan. Karena memang dulu itu kemana-mana tuh bareng kita. Bareng. Jadi ada grup namanya Destroy dulu. Destroy. Destroy itu anak-anak motor lah ya. Destroy itu apa artinya? Saya nggak tahu deh pokoknya. Kan? Ya, pokoknya itu aja boleh. Kita bikin grup, terus itu grup biasanya motor, ya? Grup motor. Itu kelas 1 kelas 2 apa ketiga? Kelas 2 ke kelas 3 deh. Kelas 2 ke kelas 3 pokoknya. Ada berapa anggota? Waduh banyak ya, sampai anak kelas 1 juga. Ikut-ikutan? Iya, ikut-ikutan. Wah, ini pencetus grup Destroy kelas 2 kelas 3 nih. Jadi dulu memang hampir ya kemana-mana bareng. Sampai pulang aja kita tuh, saya aja ya, saya karena Cigombong kan. Jadi dua hari dalam seminggu itu paling 2 hari di rumah. Oh. Sisanya nginep. Dulu ada base camp kita di Ciawi. Nah, di rumahnya Ardi juga namanya. Ardi juga. Jadi di situ udah ngoprek motor, main di situ, begadang di situ, main remi. Dulu kan enak ya, nggak ada handphone. Iya. Jadi nggak jauh dari remi, gaple, berujung di kio-kio gitunya. Tapi itu indah loh. Itu betul. Nggak ada handphone tuh indah. Malah lebih deket ya, ada kedekatan tuh benar-benar kebangun. Jadi benar-benar pengalaman sama teman-teman itu luar biasa. Kalau yang paling nggak pernah kelupain itu waktu kita mau lulus kan. Kenapa tuh? Jadi dulu ada namanya itu kebetulan teman saya juga terakhir kuliah di Bandung. Ada namanya Patrick. Jadi sama teman-teman Destroy ini rame-rame mau kolekan. Oh iya. Ya ceritanya mau kolekan. Enggak, mau acara lulusan. Ya oke. Udah gitu. Waktu itu yang ngumpulin uang itu kan Patrick tuh. Masih ada nggak Patrick? Masih ada Kang Patrick. Hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun. Kang Patrick, ulang tahun. Jangan lupa. Semakin sukses. Patrick, kamu di mana Patrick? Jadi Patrick tuh dulu sama ada Misbah namanya Misbun. Panggilannya Misbun. Misbun, panggilannya Misbun. Jadi dia nih berdua yang ngolekan. Ke kelas-kelas kan. Tahu-tahu nggak tahu lah si Misbun tuh lagi ngedeketin anak kelas 1 berapa. Modusin. Si Patrick lagi masuk kelas nih. Lagi minta kolekan. Si Misbunnya nggak ngejagain. Pak Dindin masuk.
Hancur Minah. Akhirnya dibawa ke BP. Soalnya itu kan di luar sekolahan. Itu parah itu. Waktu dibawa ke BP ditanyain sama Pak Dindin. Yang ikut ini kolekan siapa aja? Itu dia tulisin hampir semua anak cowok kelas 3. Astagfirullahaladzim. Jadi orang tua dipanggil semua. Astagfirullahaladzim. Aduh luar biasa tuh, terakhir tuh. Itu tahun terakhir kita sekolah. Jadi enggak jadi tuh. Ya nggak jadi. Caranya Duitnya gimana? kemanain? Kagak tahu. Ya, Patrick tanggung jawab nih. Gimana udah ngambilin duit? Itu luar biasa itu. Sampai satu apa ya bisa dibilang hampir satu angkatan ya cowok tuh kena, dia sebutin semua. Ya apa lagi? Gile. Oh dia kan kalau paling market sama lu siapa? Lu paling berapa duit ini dulu? Kalau paling 1.000, 2.000 ya buat kumpul-kumpulan itu lumayan, udah gede lumayan 1.000, 2.000 ya. Tangkep sama Pak Dindin. Mana lo ngapain lo? Kirim surat BP semua kan dulu Pak Dindin BP. Iya Pak Dindin ya. Kirim semua ke ini kan ke orang tua ya. Luar biasa. Itu ya. Nah, itu yang banyak paling banget, gitu. banyak banget. Tapi emang jadi cerita indah Betul, itu ya, luar itu biasa. sampai hari ini kita kalau ngumpul ya ceritanya lucu-lucu lah. Itu banyak Ini banget. Bang Patrick kudu diundang. Dia di Bandung. Bandung ya? Iya. Wah, nggak apa-apa kita undang ke Bandung. Kebetulan Iya. pengacara juga. Wah, Bang Patrick luar biasa ya. Pokoknya undang kita ke Bandung lah. Oh, salah satu Pasmina juga. Pasmina. Bang Patrick Pasmina. Sama siapa ya? Satu angkatan. Satu angkatan. Satu angkatan. Itu yang jadi istrinya nggak ketawa apa dia tukang malakin orang? Sorry Trik jadi ngomongin nih. Nggak apa-apa ya, kita kenal dia. Bang Patrick pokoknya undang kita ke Bandung ya. Undang kita ke Bandung, pokoknya siap lah kita datang ke Bandung ya. Tenang, nggak usah diongkosin ya. Tenang, ada Bang Andri. Oke. Kirim pakai JNE. Benar. Dipak. Gitu ya. Oke. Ya. Pelajaran yang paling disuka apa dulu? Dulu itu pelajaran paling seneng PPKN. Gurunya? Pak Tata. Pak Tata. Pak Tata masih Tuh. ada loh. Pak Tata sehat. Nah, soalnya nanti si Duru Pak Tata ya? Iya, si Duru. Minggu depan kan? Minggu depan Pak Tata. Oh, Ya, iya. nah, nanti nonton. Salam wajib sama beliau. Wajib nonton, pokoknya wajib siap. nonton. Pak Tata ya, Pak Tata masih hebat, masih seger ya. Terus paling metal. paling metal ya. Udah gitu saya juga pernah sama beliau nih. Dia hafal banget sama saya. Kemarin dia cerita. Iya, kamu pelajaran saya sak wae. Ampura Pak. Lain ke kantin. Pak Tata dulu. Oke, terus yang paling nggak suka pelajaran apa nih? Paling nggak suka pelajaran banyak sih, akuntansi lah. Banyak. Jadi yang suka cuma satu, yang ada semua. Iya. Soalnya dulu kalau PPKN itu kan metode ngajar beliau itu mungkin nggak terlalu konven ya. Slow. Ya, Nyantai. lebih santai. Jadi lebih mengedepankan diskusi-diskusi dengan siswa sebenarnya. Jadi kalau di kelas itu kalau pelajaran PPKN, saya dulu sekelas sama Bang Satriawan. Oh, Kang Satriawan, Kang bukan Bang. Satriawan. Bukan ya. Bang, dia nggak mau dibangin Bang. Jadi Oh. Bang Sat. Padahal Jadi kalau itu padang Kang. deh. Kang Sat. Hai Kang Sat. Wah, luar biasa, kita pernah wawancara ya Kang Sat ya. Ya, jadi dulu sama Satriawan itu kalau PPKN itu kan sering diangkat isu-isu tentang hal-hal yang bersifat sosial apa. Sosial. Itu seringnya debatnya sama beliau Kang itu. Satya. Iya. Memang beliau Iya. kelihatannya emang ini ya, Iya. aktif gitu ya. Ya, soalnya saya sama dia tuh kubu utara kubu selatan. Wah, Saya duduknya paling pojok sebelah kanan, dia paling depan. paling depan. Keren. Keren. Kenapa paling depan coba? Bisa baik tiheula. Ada. Iya, Oke. iya, iya. Dulu waktu kelas 1 ada nggak kejadian yang memalukan buat Kang? Kalau sendiri. kejadian yang memalukan apa ya? Kalau memalukan sih nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Pas Normal-normal aja. Mungkin Kelas di 2 normal-normal tampiling aja. gitu segala macam. Seringan. Kalau yang paling memalukan tapi sebenarnya nggak bagus ya buat adik-adik angkatan ya. Kelas 2 lah. Kelas 2 kenapa tuh? Saya ketangkep ngerokok sama Pak Dindin lagi. Ngerokok lagi. Di pojokan ya Allah. Ya, tapi memang Iya. tahun 2000-an itu memang mungkin sudah boleh dibilang
murid-murid juga memang pada Iya. ngerokok di belakang Iya. lah, nggak jauh dari Iya, kantin di gitu kantin, kan. Nah, sebetulnya mungkin kalau tempatnya tepat sih mungkin guru juga tidak akan ini, apalagi nggak ketahuan gitu. Ini makanya huan ya. Iya, Di mana itu? Di kelas apa di mana? Dekat WC belakang. Cuman berdua lagi itu. Sama siapa? Sama temen ada namanya, kalau panggilannya Sukonan, Adit. Adit. Heeh. Masih ada ya? Masih ada. Adit, awas Adit. Ya, ditanyain Pak Dindin. Maksudnya Pak Dindin itu marahin. Kenapa ngerokok berdua? Nggak ngajak-ngajak saya ya. Enggak tuh, jadi jangan begitu, jangan di sini sekolah, jangan ngerokok di sekolah, nggak boleh ya. Oke, terus kalau di zaman SMA itu seandainya Kang Ardi kembali ke masa SMA, apa yang akan Kang Ardi lakuin? Apa ya? Ya yang pasti kalau misalkan balik lagi, ya mungkin memperbaiki kali Perbaiki ya, Iya. segala kesalahan yang Iya, mungkin. dulu ya tapi nggak disesalin juga sih sebenarnya. Badung itu nikmat sebenarnya. Karena memang waktu-waktunya kan. Itu kalau baik terus datang Iya, gitu ya, nggak flat cerita. banget kan, iya. Ada teman-teman kita yang apa sih masa lalu yang bikin ini? Nggak ada, ya berarti lata aja gitu kan. Kalau itu memang ya paling pengen saya ulang tuh kumpul sama teman-teman. Kumpul sama teman. Itu pasti kan, yang iya, pasti. betul. Ternyata setelah kita telusuri gitu ya, dulu zaman-zaman SMA kita, waktu sekolah Iya. pengennya libur. Betul. Mabal. Pengennya mabal, pengennya libur. Tapi setelah kita libur lama, Iya. pengennya sekolah. Pengennya sekolah. Seperti apa yang teman-teman sekarang Iya, lakukan, benar. rasakan Iya. di tahun 2020 ini. 2020 ya. Oh, berapa bulan mereka libur? Iya. Mereka kangen dengan teman-teman gitu kan. Seolah-olah mereka juga udah lulus saja, padahal Iya. kan belum gitu kan. Nah ini juga yang kita rasakan bahwa kalau kita diulang kembali ke masa lalu, gue kayaknya pengen kumpul sama temen-temen gitu kan, yang luar biasa Iya. dengan berbagai karakter Betul. gitu kan, wah luar biasa. Nah setelah lulus SMA kemana? Kuliah di mana? Saya lulus SMA, saya kuliah di Universitas Pasundan, Bandung. Bandung. Iya. Oke, langsung ke Bandung. Langsung ke Bandung, dulu juga berangkat ke Bandung tuh berdua sama Patrick. Oh, Bang Patrick. Ya, Oke. Patrick dulu berangkat berdua, Mm-mm. kita cari kampus di sana, masuk Pasundan. Mm-mm. Alhamdulillah sampai hari ini pun masih sering komunikasi. Sama Bang Patrick ya, Iya, luar biasa. Bang Patrick kan pengacara. Alhamdulillah pengacara. Luar biasa. Bang Patrick bikinin kita dong semapur. Apa tuh? Badan hukum. Badan hukum semapur. Oke. Ke Bandung itu tahun 2006. 2005. Oh, 2005 lulus ya. 2005 Oh, 2005 langsung, 2005 ya. langsung berangkat. Ya di sana ngambil jurusan Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Iya. Berdua tuh dengan Bang Patrick. Berdua sama. Oke, dari situ berapa tahun? 4 tahun ya. 4 tahun 2009. langsung kerja. 2009 lulus ya, gabung dengan LBH dulu awal. LBH, oke. Ya, LBH di Oke, Bandung. di Bandung. Ya di kampus sebenarnya di Oke. BBKH. Itu kalian berdua itu ngontrak di sana apa gimana? Iya. Kontrak kerja bareng ya satu kelas. Jadi memang panjang lah. Panjang ya? Iya. Oh. Sekarang Bang Patrick di mana Bang Patrick? Masih dia stay di Bandung. Di Bandung ya? Iya, cuman saya Namanya Patrick and Friend. kalau pengacara begitu. ya, dia Patrick Patrick terus and panggil Friend. SpongeBob. Aduh Bang Patrick. Oke. Nah, di LBH ya kerja Iya, ya. Memang masih kampus sebetulnya. Iya, masih kampus. Kalau boleh dibilang itu kayak kerja magang gitu ya. Iya, kerja magang. Kerja Memang magang, ya? kalau dulu itu kan setelah lulus kuliah itu saya memang ikut pendidikan advokat. Iya. Nah, setelah ikut pendidikan advokat lulus, memang kalau untuk ke fakultas advokat itu setelah pendidikan khusus dia wajib magang 2 tahun. Wajib magang 2 tahun. Wajib. Makanya di LBH itu. Iya. Kasus apa yang pernah ditangani yang paling berat? Banyak sih. Kalau hari ini apa dulu nih? Dulu pas pertama kali Waktu awal-awal dulu pernah kita nanganin kasus pembunuhan juga pernah. pembunuhan. Pernah. Iya. Itu sekitar tahun 2010, tapi setelah saya dilepas dari LBH ya. Saya lepas dari LBH, masuk kantor hukum. Itu ya baru-baru berapa bulan masuk lah, waktu itu langsung pegang ada kasus pembunuhan waktu itu di Sumedang. Oh, Sumedang. Kasusnya di Sumedang. Jadi ya
Kalau dibilang kan kadang yang namanya nangani kasus seperti itu karena kita kan bela terdakwa ya. Bela terdakwa ya. Iya, bela terdakwa. Ya sebetulnya kalau emang dilihat dari kesalahan dia sudah salah. Ya, tapi nggak bisa dinilai seperti itu juga. Oh gitu. Kalau dalam hukum nggak begitu ya. Nggak bisa seperti itu. Jadi tujuannya untuk memperingan minimal saja, betul. Oh. Jadi karena kan kadang kala orang melakukan sesuatu itu ada motif. Ada sebab. Iya, ada sebab. Nah, sebabnya ini kan yang sebenarnya harus digali. Yang harus digali. Kan nggak mungkin lah tiba-tiba orang main bunuh orang atau apa kan nggak seperti itu ya. Jadi kita gali sebabnya apa. Nah, meskipun kadang bertentangan sama hati nurani. Sebentar. Ya. Ini ya apa? Kabut ya? Kabut ya. Kabut ya. Ini yang saya lihat ada banyak apa? Asap-asap gitu. Dingin loh. Enak loh di sini suasananya. Iya. Jadi saya pikir tadi nggak ada yang bakar-bakaran, tapi kok ada apa? Nggak ada penampakannya. Enggak. Hah? Enggak ya? Enggak. Oh iya. Oke, terus? Ya, jadi itulah kalau awal-awal. Kalau sekarang mungkin udah variatif lah, Kang. Karena memang ya namanya perkembangan zaman, kasus itu pasti berkembang juga. Berarti sekarang Bang Ardi itu pengacara. Pengacara. Mantap. Sekarang lagi nangani kasus apa nih? Sekarang kebetulan saya selain pengacara sekarang ini udah kurator juga. Kurator. Kurator itu apa tuh? Kurator itu jadi menangani perkara-perkara kepailitan kan. Oh, menangani perkara kepailitan. Yes. Ekonomi. Iya. Dampak dari COVID. Iya, betul. Apapun itu. Iya. Bisnis biasanya. Ya bisnis. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang udah oleh goyang, mungkin udah pernah dengar kemarin Indosuria kan? Indosuria ya. Ya, KSP Indosuria Koperasi. Itu yang ditangani apa? Kalau kurator itu kan kurator atau pengurus istilahnya. Itu yang ditangani. Jadi kita ditunjuk oleh pengadilan. Itu untuk ya melakukan penyelesaian permasalahan lah. Misalkan ada PT. Enggak. Ada PT. Ada PT dia punya hutang gede di luar, nggak kebayar, kemudian diajukan PKPU atau PAILIT misalkan. Nah, kemudian nanti oleh pengadilan ketika dia dinyatakan PKPU itu penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Itu nanti akan ditunjuk satu orang pengurus istilahnya. Satu orang pengurus. Ya, pengurus ditunjuk pengadilan untuk bersama dengan si perusahaan ini melakukan restrukturisasi hutang terhadap seluruh kreditornya. Jadi misalkan ada kreditornya yang punya tagihan sekian itu kita restrak, nanti kita buatkan perdamaian. Kalau misalkan berhasil perdamaiannya, maka si perusahaan ini akan melakukan pembayaran sesuai dengan proposal yang diajukan. Perdamaian restruktur pinjaman maksudnya. Yes. Oh, iya. Tapi kalau ternyata proposal perdamaian dari si siapa? Ditolak. Dari perusahaan ini, dari debitur ini ditolak, maka dia jatuh PAILIT. Ya. Dan itu saksinya apa? Kalau misalkan dia jatuh PAILIT, misalkan saya yang ditunjuk jadi pengurus pada saat PKPU itu. Nah, ketika kurator ini jatuh PAILIT, maka seluruh aset-aset dia itu kita bekukan. Kemudian kita lakukan pemberesan harta istilahnya. Penjualan ya. Untuk membayar hutang. Lelang, betul. Jikalau tidak mencukupi? Kalau tidak mencukupi, maka kami akan bagikan secara prorata istilahnya. Jadi sesuai dengan prosentase dari tagihan. Oke. Yang pasti untuk diselesaikan lah hutang-hutang itu. Nah, karena si perusahaan tadi udah nggak punya kewenangan lagi secara hukum. Tapi kalau untuk di penjara tidak mungkin, bukan pidana. Bukan, ini perdata. Perdata ini. Jadi tidak bisa dipenjara. Kan karena memang masih ada pidana. Kalaupun itu ada di luar ya, itu bisa dikatakan bisa berjalan, tapi ya, tapi secara keperdataannya tetap berjalan. Perdata itu. Ya, saya soalnya agak sedikit ngerti dengan ini. Mantap. Karena memang dulu saya pernah jadi kepala cabang juga. Oh gitu ya. Jadi memang banyak Kang sekarang ini kondisi COVID. Tanya dong, kepala cabang apa? Kepala cabang apa? Bank keliling. Simpen pinjem. Ini yang ditanya. Jadi saya tahu, saya ngerti apa NPL. Saya ngerti ya. Tagihan seur. Aduh, gitu ya. Oh iya, oke. Baik. Nah, terus
sekarang lagi bergerak dalam bidang apa? Pengacara itu sedang membereskan masalah itu nih. Ya, lagi ada kasus beberapa gitu ya. case yang di PKPU ya. Oke, KPU ya. Ya. Nah sekarang ini langsung menjurus ke pendapatan. Nah, nggak apa-apa, biar teman-teman adik-adik kelas kita nih yang punya cita-cita, gua kalau udah lulus nih gua mau ke fakultas hukum, gua mau jadi pengacara. Sebetulnya menjanjikan nggak sih pengacara lo? Kalau dibilang pengacara itu bisa dibilang salah satu profesi yang termasuk cerah ya. Tapi kembali lagi semua itu kan banyak faktor ya. Pasti. Banyak faktor. Pertama ya kita luas lah, luas dalam bergaul. Kemudian kedua ya memang harus jeli, harus pinter untuk penanganan perkara. Oh iya, harus teliti ya. Betul, teliti. Kemudian ya ketiga, pengacara itu sebenarnya hanya ya kalau saya bilang ya, advokat itu salah satu jalan untuk profesi-profesi lain yang belum disentuhkan. Maksudnya? Kurator, pengurus itu masih jarang sekarang. Saya juga konsultan pajak juga. Itu hukum pajak itu masih banyak yang belum disentuh. Kemudian di di pasar modal itu juga butuh konsultan hukum pasar modal. Itu masih orangnya masih banyak sekali ya? Betul, masih. Jadi buat adik-adik nih, adik kelas ini, kalau memang mau bergerak di bidang itu luar biasa nih, kansnya besar sekali gitu ya. Betul. Oke. Nah Kak, Kak lagi, Kang. Berapa sih pendapatannya kalau per bulan? Itu flat apa berubah-ubah? Kalau yang mana dulu nih? Kalau saya sebagai lawyer atau saya sebagai kurator? Sebagai lawyer dulu. Kalau lawyer itu variatif kan? Variatifnya karena memang tergantung kasus. Kedua tergantung dengan kalau lawyer ini honorarium kan sifatnya. Iya. Bukan gaji. Dia bersifat honorarium. Nah itu aja. Kalau kurator? Kalau kurator dia ada undang-undang yang mengatur. Ada undang-undang. Ya, ada peraturan menteri yang mengatur. Jadi peraturan menteri ini menyatakan bahwa dalam hal terjadi PKPU itu kewajiban dari debitur untuk membayar fee-nya pengurus itu sebesar maksimum 5% dari total tagihan. Oke. Seluruh kreditor. Kalau kurator dia tergantung nanti jumlah harta pilotnya. Tergantung jumlah pilotnya. Iya, karena memang ada seperti pajak progresif ya. Ada 5% untuk 50 M ke bawah. Kemudian 7,5% untuk 250 ke bawah. Jadi itu udah diatur sama peraturan menteri. Ya sebenarnya lebih cerah lah. Wah, sekarang mudah-mudahan. Saya mau tanya ke langsung mencolok banget. Selama jadi lawyer, berapa fee yang pernah Kang terima yang paling besar? Nggak boleh sebutin. Nggak apa-apa. Jangan ya. Nggak apa-apa. Paling gede ya di atas 500-an lah. 5 juta. Komisi. Di atas itulah. Wah, keren banget. Mencerahkan. Ternyata ini menjadi lawyer tuh mencerahkan loh. Cerah. Ya buat teman-teman adik-adik yuk. Masuk ke fakultas hukum aja. Masih ada kurator tadi belum ya? Jangan, nanti banyak saingan. Jangan, nanti banyak saingan. Sebelumnya selamat datang buat Bos Nata ya. Penasehat Semapur. Ya, udah datang nih. Terima kasih buat Bos Nata ya. Terus lanjut. Ya. Kantor udah punya nama apa namanya? Badan hukum atau gimana? Ada. Namanya law firm, firma. Hah? Firma. Kalau kita firma hukum. Namanya firma hukum. Kalau untuk namanya Andrian and Partner. Andrian and Partner. Bentuknya firma. Firma. Iya. Itu apa itu bentuknya? Firma ini badan hukum juga. Badan hukum juga. Ya, sama dengan CV, tapi firma itu untuk perkumpulan. Buat perkumpulan. Iya, karena memang kita kan dalam satu kantor itu ada beberapa lawyer juga kan. Itu di mana tuh kantornya? Kalau ada dua sebenarnya kantor saya. Ya, di Bogor, satu di Bogor, satu di Jakarta. Bogor di mana? Kalau Bogor di Villa Bogor. Villa Bogor Indah? Ya, Villa Bogor Indah. Satu lagi di Ciasem, Jakarta. Oh, Ciasem, Jakarta. Ya. Dengan Iqbal Lawyer, kenal nggak Iqbal? Iqbal. Yang dia kantornya di Berenang Siang. Iqbal saya kurang kenal, tapi ya? yang kenal saya kalau itu Semanik juga. Bukan. Oh, bukan. Bukan, itu kawan saya juga. Kalau yang Semanik saya kenal
kemarin ada yang diwawancara juga Kang Dwi ya. Oh, Kang Dwi, ya. Kita pernah nanganin kasus bareng-bareng ya. Iya. Banyak juga Semanik lawyer ya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa pokoknya keren dah Semanik pokoknya mah. Iya, iya. Oke, Kang. Terus pernah nggak di dalam kasus itu kalah? Kalau kalah sih ya pasti pernah lah Kang. Pernah Nggak ya. Mungkin lah. Ada yang perfect sempurna semua menang. Kan kalau yang Bang Hotman itu wah, terkesan keren beliau juga banget pasti itu. ada kalahnya. Ada kalahnya ya. Ada kalahnya. Cuman kan selalu yang di publikasi itu selalu yang menang. Yang menang ya. Ya. Oh gitu. Ya, Oke. karena tingkat kesulitannya kan beda-beda kan. Iya, iya. Terus tadi bicara masalah kesulitan dalam pekerjaan Akang ini kan, proses apa yang paling sulit untuk dilakukan? Kalau proses Selain sebenarnya tadi, selain investigasi ke narasumbernya, apa tuh yang? kalau proses sih biasanya karena memang menyelesaikan permasalahan hukum itu kan bukan satu hal yang dalam tanda kutip itu lurus saja, prosedural saja, tidak kan? Karena memang penyelesaian permasalahan hukum itu banyak strategi ya. Jadi segala langkah yang bisa dilakukan itu harus dilakukan seperti itu. Kalau kesulitan ya banyak sekali lah. Pasti ya. Secara teknis Pasti ya. banyak sekali. Hanya kembali lagi ujian tantangannya kan di situ. Oh iya pasti. Iya. Iya itu. Semakin sulit, semakin tantangan. itu Betul. makin semangat. Bagaimana caranya bisa ketemu Iya, gitu kan? seperti itu. Luar biasa. Ya oke, semoga abang nih sukses terus dalam kalian. Amin, amin. Saya doakan. Sama-sama. Akang Amin. juga. Amin. Kalau semasa Covid ini bekerja masih ada tetap jalan ya? Kalau semasa Covid, alhamdulillah sih masih jalan. Jalan, Karena ya? memang untuk beberapa persidangan online kan Ditunda. sekarang. Ya. Oh, nggak ditunda, online? Iya, tapi untuk perdata kemarin-kemarin kayak perkara PKPU kemarin juga masih ada rapat kreditor, masih harus Jalan ya? Masih jalan. Oh. Hanya tetap mungkin standar Covid aja ya. Oh iya iya Nah, pasti. standar Pasti, Covid. pasti. Oke. Nah sekarang kita kembali ke laptop ya untuk masalah Udah kayak truk. reuni Akbar. Iya, iya. 2005 ya. Iya. Itu punya grup nggak di 2005 ada, kita ada khusus di Facebook ada, di WhatsApp ada. WhatsApp ada ya? WhatsApp Ada berapa anggota? Kurang lebih mungkin sekitar berapa ya? Hampir 300-an ya? Oh, Nggak nyampe. Nggak nyampe? 100 lebih, tapi 100 lebih ya? saya nggak terlalu aktif. Oh gitu ya. Nah, tapi ada. Sekali terus, ada. ya. Terus itu pernah reuni nggak 2005? Reuni sebelumnya 2016, 2017, 2018 itu kita buka bareng sering. Buka bareng ya? Ya, buka bareng itu masih sering. Itu ada berapa orang yang hadir? Rata-rata sih Ada 50 orang lebih? Kurang lah ya. Oh. Hanya waktu terakhir itu 2016 apa 2015 saya lupa. Waktu itu sempat kita ngadain buka puasa juga di sekolah. Sekolahan. Dan itu lumayan animonya bagus. Bagus Banyak ya. yang datang. Karena mengenang masa lalu pastilah ya. Sekarang udah hampir 15 tahun. Iya, 2005. tahu deh, Bang. Iya. Luar biasa. Oke, tolong dong saranin buat teman-teman 2005 ya yang belum masuk grup atau yang belum bergabung dengan paguyuban untuk bergabung. Terus jangan lupa hadir di reuni Akbar. Sok, silakan. Baik, buat teman-teman 2005 diharapkan nanti untuk bisa ikut ke dalam acara reuni ya. Kapan kan rencananya? Rencana sih kalau kondisi seperti ini sih sepertinya di 2021. Oke, Sepertinya. 2021. Selain itu di follow Facebooknya Facebook Semapur, Paguyuban ya. Terus ada channel Kang ya. Ada channel. Ya, channelnya juga di Ada ya. subscribe ya. Subret. Oke. Nah, sekarang menurut Kang Ardi ya, Ya. acara Semapur seperti apa nih? Saya rasa sih kalau tim Semapur luar biasa lah. Keren banget. Jadi dari kemarin juga kita komunikasi baik, walaupun di sini sebenarnya yang ngumpul itu lintas angkatan. Saya yang paling muda nih. Tapi kita bisa ngobrol, asik, enak. Ya, alhamdulillah lah sambil nikmatin alam. Oh, luar biasa. Bisa ngopi-ngopi bareng. Ngopi-ngopi enak banget ini. Ya bisa jalin tali silaturahmi ya. Ya, itu yang paling penting ya. Luar biasa. Paling penting ya. Oke. Terakhir buat Bang Ardi, prinsip hidup apa nih? Buat saya segala sesuatu itu pasti susah awalnya. Tapi memang ya karena memang itu sudah dibuat seperti itu, tapi kesananya insya Allah mudah. Sudah proses ya. Yes, Proses yang harus dijalankan. betul. Jadi berarti intinya adalah
jalankan proses yang ada. Iya. Itu ya. Iya. Luar biasa. Aduh, Kang Ardi, sebetulnya saya masih betah di sini pengen ngobrol lama-lama. Ya, Tapi siap. karena emang juga kita durasi juga emang terbatas. Oke. Yang pasti saya udah alhamdulillah bersyukur bisa komunikasi dengan angkatan Sama-sama. 2005 ya. Buat teman-teman 2005 ya, yang lain nanti saya sudah menanyakan kepada beliau pasangan pasmina siapa aja ya yang menikah di angkatan 2005 Bikin siapa target aja. list ya. Oh ya, Bikin target list. yang ini juga yang di sini nih sebagai apa beliau Pak Hilman, ya di sini pengelolanya. di sebagai sini. pengelola di sini, Pemiliknya di sini. pemilik di sini, ternyata dia juga pasangannya adalah angkatan Semarik juga. Yes. Bisa kita masukkan buat Pasmina ya. Iya. Nah, kita kesini lagi nanti. Siap. Ya, kita atur lagi waktu supaya nanti bisa nongkrong-nongkrong di tempat ini di Citamiang. Luar biasa saya keren banget ini Citamiang. Recommended lah ya. Recommended. Banget pokoknya buat teman-teman semua nih yang seneng nongkrong-nongkrong daripada jauh-jauh ke maaf ya Pelabuhan Ratu, Anyar kemana? Di sini di Bogor nih di puncak ada di Citamiang ya. Camping. tempat camping, tempat nongkrong-nongkrong. Wah, asik banget suasananya. Pokoknya buat teman-teman yuk datang ke sini. Terus harganya murah-murah, teman. Murah-murah pokoknya ke sini ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Sama-sama, Bang Ardi. ya. Sehat terus, Siap, panjang sama-sama. umur, Alhamdulillah. sukses Ya, di siap. karirnya ya. Siap, amin. Barakallah. Ya, Salam alhamdulillah buat sehat. teman-teman 2005 ya. Siap. Oke, baik. Kali ini saya akan langsung masuk ke quiz Mabur. Temani punya cerita Ajibens guys. Oke, baik untuk rekan-rekan semuanya ya. Saya boleh permintaan ya sama teman-teman dari Semapur. Saya minta papan bor yang gede dong. Udah beli ya? Wah, luar biasa ya. Udah di bawah ya. Oke, untuk diketahui bahwa Semapur bukan di bawah manajemen panitia reuni akbar ya. Dan tentunya tim Semapur kreatif semuanya berdiri sendiri dengan tujuan mensosialisasikan dan mensukseskan reuni akbar. Dan satu lagi bahwa teman-teman dari Semapur, rekan-rekan dari Semapur tidak ada Rp1 pun yang kita gunakan dari dana reuni akbar yang sudah teman-teman setorkan untuk kaos ataupun untuk pendaftaran. Tidak sama sekali dan ini pure biaya dari rekan-rekan Semapur sendiri. Baik, terima kasih buat semuanya. Dan juga untuk kenang-kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh Kang Ardi waktu di masa... Itu pertanyaan. Aduh, gua deh. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya. Oke, yang pertama adalah di masanya Kang Ardi 2005, beliau dengan adik kelas malah sudah mendirikan atau membuat satu klub motor. Namanya apa? Namanya apa klub motornya? Oke. Terus untuk profesi dari Kang Ardi sekarang ini apa dia? Sebagai apa profesinya ya? Profesi bukan prosesi. Profesinya sebagai apa dia saat ini? Dan saya minta teman-teman menceritakan kenangan yang paling indah, kenangan yang paling diingat oleh Kang Ardi. Itu apa kenangannya? Boleh diceritakan ya. Bersama teman-temannya tahun berapa kejadiannya? Oke. Baik, itu saja pertanyaan dari kita dari Semapur. Dan tentunya buat teman-teman semuanya jangan lupa saksikan terus kami dari Semapur Semarik Punya Cerita dengan menghadirkan ngobrol dengan alumni, ada Siduru, silaturahim dengan guru, dan tentunya ada Pasmina, pasangan Minggu Ayeuna. Saksikan kami buat yang teman-teman yang telat bisa juga melihat kami di Semapur TV channel tentunya di YouTube. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dari saya dan teman-teman dari Semapur Semarik Punya Cerita Ajibun Guy. Citamiang.